Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya dan bapak ibu guru pembimbing dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Semarang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Burhanuddin, kelas 12 dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Semarang, dan bersama tiga rekan saya ini. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Yonatan Putrando dari 12 TP1. Perkenalkan, nama saya Botes Meswara dari 12 TP1. Perkenalkan, nama saya Ben Dewanto Putra dari 12 TP1. Oke, baik, di sini, di rekaman ini, di video ini, dan di hari ini kita ingin sharing atau ingin menyampaikan kesan kita ketika kita magang di bengkel ini, tepatnya di bengkel teknik Atfal Shop. Kebalik, bengkel Atfal Teknik Shop. Ya, lebih tepatnya kita magang di sini itu tahap kedua, yaitu kita magang selama 2 bulan. Sebelumnya kita juga udah pernah magang di daerah kawasan industri Candi, daerah Ngalian, itu selama 3 bulan di PT Nagamas Cahaya Sentosa. Untuk kesan saya pertama pribadi di sini lebih enak dari tempat magang kita sebelumnya, karena tempat magang kita sebelumnya itu bisa dibilang keras dan di sana kerjanya tertarget. Di sana bekerja sama dengan industri Inka dan apa satunya? AHM. Itu AHM pembuatan di bidang kayak pembuatan spare part motor, lebih tepatnya kita di sana membuat bracket rem. Dan Inka itu bawahan kereta ya atau komponen kereta lebih tepatnya, komponen gerbong kereta. Itu kesan saya pertama. Dan yang kedua, tentunya rekan-rekan di sini, karyawan di sini, dan anak PKL lain juga ada di sini dari Banjar, berjumlah 2 orang. Itu lebih enak lah ya, lebih enak diajak ngobrol, dan mereka sangat seru sekali, menurut saya seperti itu. Untuk dari Mas Yonatan sendiri gimana, Mas? Untuk kesan dan pesan, yang pertama mungkin dari lingkungan dan juga sistem pekerjaannya ternyata lumayan berubah drastis, yang dimana di PT ya tidak memungkiri kalau di PT itu tertarget, dan juga karena juga bekerja sama PT besar mungkin juga ada kerjaan-kerjaan yang harus sesuai jadwal. Tapi karena kita ada sekarang di tahap 2 ini, kita bekerja atau melaksanakan PKL di tempat ini mungkin lebih nyantai, dan kita bisa mengontrol atau mungkin menjadi operator dalam sebuah mesin-mesin yang sebelumnya kita nggak pernah pegang. Yes. Contohnya dari CNC, lalu dari bor, duduk, lalu ada lagi dari greda, dan juga ada ngelas. Kita belajar banyak, terutama dari ketua pembimbing dan kakak pembimbing juga, yang orangnya juga welcome banget sama kita, nggak ada sama sekali intimidasi dan membeda-bedakan. Kita disamaratakan semua, sangat ramah. Kita diajak ngobrol, diajak bercanda, dan juga ada teman-teman kita dari tempat PKL dari Banjarnegara, yaitu di SMK Mandiraja kalau nggak salah. Mereka meskipun agak keset, agak pemalas, tapi mereka orangnya baik-baik dan seru orangnya, karena bahasanya itu ngapak loh. Bahasanya ngapak banget gitu. Nah, mungkin seperti itu aja. Dan mungkin selain bisa menambah pengalaman dalam bidang operator mesin, kita juga bisa sedikit lebih menikmati waktu dalam PKL, karena di tahap pertama rekan-rekan di sana itu terlalu kaku. Jadi kita untuk buat pendekatan juga susah. Tapi kalau di sini kita sudah seperti teman sendiri, bahkan sering main bareng juga kalau setiap hari libur. Dan untuk Mas Bagas sendiri gimana, Mas Bagas? Pesan dan pesannya magang di Atfal ini tuh tempatnya lumayan mempunyai peralatan yang komplit dan bisa mengerjakan apa saja. Salah satunya itu bisa mengerjakan pagar, bisa kursi, meja, dan lain sebagainya. Juga ada pesanan dari PT-PT besar seperti membuat uli, membuat kursi juga, mereparasi mesin, crusher, dan lain-lain. Dan di tempat ini pun kerjaannya itu tidak melulu harus itu monoton. Jadi variasi, bisa milih pekerjaannya masing-masing. Gimana Mas Abdan, kesan dan pesannya? Kesan dan pesan saya
magang di Atfal Teknik Shop ini, saya setuju sama pendapatnya Mas Nando tadi. Di sini lebih asik, terus kerjaannya juga tidak monoton. Beda banget sama dulu waktu di PT Nagamas Jaya Sentosa. Saya di sana disuruh menggerinda terus. Kalau di sini kan kemungkinan bisa memilih pekerjaan sesuai keinginan kita, bisa mengerjakan mesin crusher, membuat pagar. Dan saya setuju juga tadi Mas Nando bilang karyawan di sini asik-asik. Bisa dibilang karyawan di sini juga sefrekuensi dengan kita. Sefrekuensi. Beda sama waktu dulu saya di PT Nagamas Jaya Sentosa. Di sana karyawannya kaku-kaku, susah diajak bercanda. Dan di sini lebih nyantai pekerjaannya dibandingkan di PT Nagamas Jaya Sentosa. Kemungkinan itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mas Biden. Oke, mungkin itu kesan-kesan mereka sebagai rekan saya magang PKL selama 5 bulan, yang itu dibagi 2 tahap. Yang tahap pertama 3 bulan di PT Nagamas, dan tahap kedua bengkel Atfal. Sebenarnya tempat ini sangat saya rekomendasikan untuk adik-adik nanti PKL di bengkel sini. Kalau diterima sama bosnya. Bos besar. Karena apa? Di sini tadi pertama seru, kerjaannya tidak monoton, dan lingkungannya mendukung sekali. Dapat pengalaman banyak di sini, dan ini view-nya tuh sangat View-nya keren. Keren banget. Kafe-kafe. Nggak usah ke kafe. Pokoknya kalian kalau butuh hiburan di sini udah fresh, otaknya hilang di sini. Itu yang dapat kita sampaikan, kesan-kesan kita. Sekian dari kami. Sekian dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tadi ketawa dan agak bercanda, karena apa? Kita sangat menikmati sekali di sini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan pertama untuk Mas Bima. Mas Bima, bagaimana pengalaman Mas Bima dalam bekerja di CV ini, perusahaan ini? Ya, pengalaman saya sebelumnya kan di sini bagiannya kan ada las, terus ngecat sama repair mesin penggiling plastik gitu. Nah, sebelumnya kan saya tidak bisa itu semua, dan setelah bekerja di sini saya bisa melakukan itu semua dengan proses lah. Oke. Lanjut kedua ya, Mas. Ya, oke. Pertanyaan kedua, Mas Bima, kenapa kok ada pikiran tetap bertahan di sini? Kenapa nggak nyari kerjaannya mungkin bisa step up atau lebih gitu, kayak PT atau mungkin ke pabrik atau gimana gitu? Ya, sebenarnya pengen mencari lagi, tapi karena zaman sekarang mencari pekerjaan susah, ya seadanya saja. Ya, mau gajinya seberapapun ya harus disyukuri dulu, dijalani dulu seadanya aja. Karena kalau keluar dari sini kan belum pasti langsung dapat pekerjaan. Nah, yang ketiga, Mas, dalam kerja kan pasti kan dapat tantangan, mungkin dari senior yang keras atau mungkin anak-anak magang yang susah dibilangin, atau mungkin dari faktor-faktor transportasi atau gimana. Kira-kira caranya Mas Bima menghadapi tantangan-tantangan kayak gitu tuh seperti apa, Mas? Ya, tinggal dijalani seperti biasa saja, tidak usah dipikirkan terlalu berat-berat, dibawa santai aja kan, biar pekerjaannya tidak terlalu bikin pusing lah, pokoknya dibikin santai aja. Oke, lanjut ya, Mas. Oke. Pertanyaan selanjutnya, dulu di saat Mas Bima di saat Mas Bima memulai karir atau setelah lulus Mas Bima memulai karir, itu tuh sebenarnya mau masuk ke bidang mana? Ya, sebelumnya mau masuk ke yaitu apa,
Sun Motor. ke bengkel mobil Mitsubishi Sun Motor itu yang berada di Banyumanik. Ya, karena itu kan sebelumnya tempat magang saya di situ, mekaniknya sana sudah memberitahu saya kalau kerja di situ aja lebih enak apa gimana gitu. Tapi ya karena saya ingin mencoba hal yang lain dulu, saya mencari pekerjaan yang lain-lain seadanya dulu. Oke. Oh, berarti Mas Bima dulunya lulusan SMK juga? Ya, saya SMK jurusannya otomotif. Oke. Ya Mas, lanjut ya Mas. Dalam bekerja itu, kalau Mas Bima ditawari dari atasan untuk mengerjakan sesuatu hal atau suatu barang yang mungkin belum pernah Mas Bima pegang atau Mas Bima perbaiki tapi disuruh memperbaiki, apakah Mas Bima mau mengambil resiko buat memperbaiki atau enggak Mas? Ya, mengambil resiko sih, karena semua pekerjaan kan pasti ada resikonya, dan kalau kita tidak mencoba apa yang belum pernah kita coba, kita tidak akan pernah tahu dan tidak akan pernah bisa. Jadi harus berani mengambil resiko apapun itu resikonya. Sebagai pengalaman tambahan juga. Ya, sebagai pengalaman tambahan. Oke. Di dalam perusahaan ini toh Mas Bima tuh melihat karirnya Mas Bima tuh di sini tuh nyaman atau terpaksa kerja atau gimana, atau karena kehanan kerja atau memang karena di sini udah nyaman kerja atau seneng-seneng aja gitu. Ya, kalau untuk sekarang ya karena masih nyaman dan ya karena kebutuhan aja. Kebutuhannya alhamdulillah di sini ya sudah tercukupi lah, lumayan. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih intim ke perusahaan ya Mas ya. Di perusahaan ini tuh gimana Mas? Kira-kira budaya misal budaya itu dalam arti kayak misal kita dalam istirahat, dalam kita bercengkrama satu sama lain, senior sama junior itu kira-kira dalam Mas Bima itu sehat gak kira-kira? Atau mungkin toksik, atau dalam arti toksik itu nggak sopan atau gimana dalam kita bercengkrama satu sama lain itu kira-kira sopan kah atau gimana? Ya sesuai lawan bicara aja. Kalau orangnya bahasanya biasa ya biasa, kalau biasanya toksik ya toksik, tidak apa-apa. Yang penting di sini tidak berbeda-bedakan lah, tidak ada senior ataupun apa-apa gitu, bukan semua sama rata gitu. Oke Mas. Di perusahaan ini tuh sebenarnya CV teknik Atfal Teknik Shop ya Mas ya? Ya kalau Itu bekerja sama PT mana aja tuh Mas kalau boleh tahu Mas? kerjasama sama PT Albea daerah Karangawen, sama yang satunya itu daerah Surabaya situ ya, sama PT Tekpek Asia Albea itu. Bekerja sama dalam membuat Ya macam-macam, ada kursi, ada meja, terus repair mesin, sama kadang buat ya kayak spare part mesin gitu. Oke Mas. Apa di perusahaan ini tuh dalam pandangan Mas Bima, apakah atasan itu peduli sama karyawannya atau karyawannya itu diberikan fasilitas yang cukup dalam bekerja di sini? Ya peduli sama karyawan semua, kan kebanyakan atasan kan peduli karena atasan butuh kita dan kita butuh atasan juga, jadi kan satu sama lain saling membutuhkan, jadi harus peduli, sama-sama peduli lah. Oke, jadi kayak simbiosis mutualisme gitu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya Mas, buat saran buat kita nih anak-anak yang bentar lagi selesai PKL, atau mungkin sama anak-anak yang bakal datang buat PKL di sini, atau buat teman-teman kita yang lagi PKL di sini, kira-kira saran dan masukannya buat kita tuh apa Mas? Saran untuk apa ya? Untuk dalam bekerja mungkin, atau dalam berinteraksi sama senior-seniornya. Nanti selanjutnya kita setelah lulus tuh sarannya kita ingin bekerja. Kalau kuliah kan udah ada jurusannya langsung, kuliah, tapi kalau kerja kan kita nanti pasti akan masih bingung mau kemana. Kalau mau kerja ya pilih sesuai selera lah, jangan dipaksakan dengan apa gitu kan, pilih pekerjaan yang sesuai dengan keinginan. Jadi kan biar kita melakukan pekerjaan itu dengan keinginan kita sendiri, jadi kan tidak ada dengan paksaan gitu, jadi kan enak melakukannya ya. Dan kalau setelah lulus bekerjalah dengan giat, carilah banyak pengalaman, karena masih muda kan harus
diperbanyak pengalaman untuk nanti di masa tua sebagai cerita. Oke, Oh, saya masya Allah. pribadi mau tanya mas, untuk bekerja ini kita itu sebenarnya kalau orang baru itu yang dilihat pertama itu kita mencari skill dalam bekerja atau upah dalam bekerja. Ya Kalau pertama kali kalau bekerja. pertama ya harus skill dulu lah, kan kalau kita ada skill nanti kan masalah upah kan kita sendiri bisa menentukan. Jadi kan upah itu sebenarnya juga Harga jual ya? Ya Kalau skill. intinya kalau di dunia pekerjaan itu skill paling utama. Oke, terima kasih. Oke, makasih Mas. Lanjut. Mas. Oke, kita lanjut ke Mas Fani habis ini. Dari Afgan, Bagus mau tanya sama Mas Bima atau enggak? Enggak. Sejujurnya enggak. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ke Mas Fani. Oke, Mas Fani. Di pertanyaan pertama ya Mas ya. Pengalaman kerjanya Mas Fani itu di sini atau sebelum setelah Mas Fani lulus dari sekolah dan sebelum ke sini tuh Mas Fani kerjanya apa aja? Sebenarnya sebelum saya di sini saya itu magang di bengkel kafik mobil. Dan setelah itu saya magang, saya kerja di bengkel motor. Sebelum lulus itu saya udah kerja di bengkel motor selama 4 bulan. Selama 4 bulan? Iya. Kok bisa sampai sini? Setelah lulus saya itu ditawari teman saya kerja di bengkel sepeda. Di situ Pak Willy itu temannya bapak saya. Itu saya ditawari kerja di sini. Dulu juga SMK mas? Iya, sama Jurusan apa mas? otomotif. Sama kayak mas Bima berarti ya? Sama. Kalau satu tempat magang? Beda-beda. Oke Mas, pertanyaan selanjutnya yang membuat Mas Fani bertahan di sini, apalagi kan Mas Fani sama Mas Bima kan terpaut umurnya kan lebih muda Mas Fani. Jadi kan mungkin kenapa Mas Fani tetap bertahan di sini? Apa karena ada Mas Bima? Apa karena Mas Fani bingung mau cari kerja yang lebih atau gimana? Ya menurut saya di sini tuh bosnya itu kayak peduli sama karyawan. Kan susah kalau nyari bos kayak gitu. Memanusiakan karyawannya. Pertanyaan selanjutnya ya Mas Fani ya. Dalam menghadapi tantangan di tempat kerja kayak di sini, mungkin dari anak-anak magang yang bandel atau mungkin anak-anak magang yang susah dibilangin atau mungkin apa partnernya yang keras atau mungkin gimana, itu cara menghadapinya gimana? Ya kita kalau menghadapi partner yang keras itu ya harus sabar dan tidak usah dibuat bingung sama pekerjaan. Oh, udah sih. Kerjaannya gitu, tidak usah dipikir, sudah santai aja, tidak usah terlalu dipikir. Tapi kalau boleh tahu partnernya itu orangnya keras kepala nggak? Atau susah buat diajak kerja sama? Apa gimana, susah? Ya itu tergantung orangnya. Kalau masih baik ya baik, kalau enggak ya kayak gitu. Oh gitu. Oke, kita lanjut ya Mas ya. Dulu sewaktu awal memulai karir di dunia kerja, Mas Fani punya pandangan itu seperti apa? Kerjanya di mana, kerjanya apa gitu? Ya dulu kemungkinan mau daftar ke depo ban gitu. Terus jadinya malah kesini. Ya Loh. jadi ke depo. Kenapa nggak dilanjutkan? Ya gimana ya? Depo ban kan itu saingannya masih bersaing lah. Kalau di sini kan kemarin udah dipanggil, udah bisa kerja langsung. Udah usah menunggu lama. Udah kerja. Oke. Terus di dalam kerjaan ini kan pasti ada kayak kerjaan yang mungkin Mas Fani belum pernah pegang, contoh megang mesin CNC awal-awal kerja dulu, atau mungkin nanti bos atau atasannya memberikan Mas Fani suatu kerjaan yang mungkin Mas Fani nggak pernah pegang. Kira-kira Mas Fani bakal ngambil nggak kerjaan itu? Misalnya suruh benerin mobil, apa mesin ini, mesin itu. Ya, pekerjaannya kita ambil, kita cari pengalamannya, cari skillnya supaya kita bisa tahu kedepannya bila mengerjakan pekerjaan itu kita bisa lebih baik lah. Oke Mas. Berarti sebesar apapun resikonya tetap Ya, diambil kita ya? ambil. Buat pengalaman berikutnya Iya. juga. Pengalaman skill. Terus buat selanjutnya Mas, sarannya buat Mas Fani ke adik-adik misal kita, atau buat teman-teman yang habis ini mau kerja, kira-kira enaknya seperti apa? Sarannya apa gitu?
Ya kalau kerja itu kan kalau bisa cari dengan keinginan kita, nggak usah terlalu terburu-buru mencari upah yang lebih besar lah. Kita cari skill dulu, kita cari pengalaman supaya nanti kita bisa kedepannya kan bisa membawa pengalaman itu dan membayar apa dan mempunyai upah yang lebih tinggi. Oke, pengalaman tadi ya. Iya. Oke, dari teman-teman ada yang mau tanya ke Mas Fani soal prospek kerja ke depan atau gimana, atau dalam kerja gimana, mau tanya? Oh iya, tadi kan Mas mau tanya tadi. Untuk Mas Bima sendiri di bengkel Akval ini udah berapa lama? Kurang lebih ya 5 tahun kurang lebih. Mas Fani sendiri? Saya baru 3 tahun. Baru 3 tahun. Oh berarti duluan Mas Bima ya? Iya, bulan saya. Rumahnya dekat sini apa Mas? Ya rumah saya dekat sini, satu masih dalam lingkungan inilah dekat sini. Kalau Mas Fani tadi kan orang tuanya kan temannya bos pemilik bengkel Akval ini. Kalau Mas Bima sendiri orang luar atau masih saudara sama bos? Masih saudara sih. Ya kalau dibilang itu atasannya atau bosnya itu masih kakek saya sendiri. Jadi ya masih saudara sendiri. Oke, Mas. Terima kasih informasinya. Oke, sebelum kita menutup sesi wawancara siang hari ini, dari Mas Bima sama Mas Fani, ada kata-kata buat teman-teman kelas kita atau mungkin teman-teman kita sekolah atau mungkin guru-guru kita. Silakan Mas. Kata-kata hari ini Mas. Kata-kata hari ini Mas Bima, Mas Fani. Guru-guru ikan ini. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play jobs, never wanna hate this. I'm gonna show up. I don't ever slow up, no I don't take shit.